Ya, Pak Sigit. Enggak, Pak Sigit. Jadi, terima kasih Bu Rita. Niko, terkait dengan rancangan nanti PKM yang seperti apa Bapak? Apakah nanti eh, bisa berupa menjadi narasumber atau Oke. Ya, bisa seperti apa Prof? Moga Prof. ya, ya, baik. Jadi PKM, ya, kepanjangannya sudah tahu ya, PKM ya, kepanjangannya. Pengabdian ya, Prof ya. Pengabdian kepada masyarakat ya, PKM. Nah, oke. Nah, ini harapannya itu bisa membuat rancangan untuk melaksanakan PKM. Ini bisa disiapkan begini. Kalau di UNJ itu ada pendanaan untuk melaksanakan PKM. Nah, mudah-mudahan kampus UIN juga begitu, entah eksternal maupun internal. Nah, biasanya PKM itu di tempat di UIN itu harus melibatkan mahasiswa. Nah, termasuk ini nanti misalnya ya Pak Sigit ada tawaran dari internal. Nah, ini gandeng mahasiswa ini dalam pelaksanaan PKM. Kalau dananya hanya satu, ya 4 orang ini bisa dimasukkan semua. Ya, nah harapannya disiapkan oleh masing-masing mahasiswa. Siapa tahu nanti ada tawaran diseleksi mana yang paling apa paling memungkinkan untuk dilaksanakan dan bisa didanai. Nah itu ditawarkan Pak, diusulkan itu diusulkan dan untuk dilaksanakan. Nah bentuknya itu kalau tadi peluang untuk pendanaannya bentuknya itu bisa tadi itu pelatihan. Jadi misalnya biasanya itu memang dipersyaratkan dari hasil penelitian PKM itu. Hasil penelitian. Jadi misalnya dari penelitiannya Pak Sigit dulu tentang pengembangan apa itu misalnya, nah itu dideseminasikan, diseminasikan, nah, kemudian dilatihkan barangkali dalam bentuk pelatihan, menyebar luasannya itu bagaimana menerapkan apa model perkuliahannya, model pembelajaran itu misalnya di baik di MTS, di SD, SMP maupun SMA. Nah, saya kira itu bentuknya bisa macam-macam. Sebagai narasumber itu artinya bisa juga ketika mendeseminasikan itu tampil sebagai narasumbernya. Nah, misalnya kalau tadi penelitiannya Pak Sigit itu biasanya yang jadi narasumber ya penelitinya itu. Nah, kemudian mahasiswa itu sebagai penyelenggaranya. Bisa juga mahasiswa tampil sebagai narasumber. Nah, ini diproyeksikan begini, karena dari 4 orang ini, eh, maaf ya, anunya apa namanya? Kalau istilah partai itu aliansi partainya di mana gitu ya. Nah, ini di perguruan tinggi atau di sekolah? Nah, kalau di perguruan tinggi, itu yang bisa saya gambarkan itu kan setiap dosen itu kan diminta untuk melengkapi semua kegiatan Tridharma plus ya untuk memenuhi BKD. Nah, ini bisa dipakai, dimanfaatkan untuk mengisi itu tadi. Jadi kegiatan kita dalam PKM ini misalnya, itu bisa salah satu DNA bisa dipakai untuk memenuhi BKD yang kita harus isi masing-masing. Itu satu. Yang kedua juga bisa eh, PKM ini atau dalam bentuk yang lain tadi misalnya penelitian dan pengajaran itu juga bisa dalam rangka memenuhi persyaratan. Ini saya tulis di sini. Hmm. Bahkan begini, setiap mata kuliah ya, itu harus dikaitkan dengan disertasi dan tagihan penyelesaian program doktor. Nah, ini termasuk ini tadi diupayakan barangkali ya ada tagihan-tagihan sebagai syarat untuk yudisium S3 itu apa? Nah, upayakan dalam setiap mata kuliah itu bisa menghasilkan salah satu di antara sekian banyak tagihan tadi. Termasuk PKM ini bisa enggak atau ada enggak syarat kelulusan itu harus melaksanakan PKM dalam bentuk apa dan sebagainya. Yang jelas itu pasti ada penulisan artikel tadi yang sudah disebutkan Pak Sigit tadi ya. Dan itu menjadi syarat kan Pak Sigit ya untuk Oke. yudisium. Nah, jadi
harapannya termasuk dalam kuliah ini itu menghasilkan salah satu di antara sekian banyak kajian. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang PKM-nya tadi. Kembali lagi bahwa bentuknya bisa macam-macam. Ya, saya kira itu. Nah, kalau yang di mana? Dikti, kalau yang di dikti itu memang harus mengacu pada hasil penelitian. Tidak tahu ya kalau yang di internal di UIN atau kemudian ada pendanaan dari luar itu seperti apa? Apakah harus dari hasil penelitian atau apa? Saya kira itu pertanyaan tadi. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Oke, terima kasih Prof. Yudan. Yang Eh, lain kalau, mungkin, nah gimana tambahannya dari Pak Sigit? Monggo. kalau dari Kementerian Agama itu baru saja sudah lewat ya Bu Ji, melalui Liptab Dimas. Nah, Hmm, mungkin selain dari Liptab Dimas, mungkin dari kampus Bapak Ibu kan ada LP2M atau hmm, LPM. hmm, Barangkali ada yang masih buka. hmm. Monggo, itu kan ada dua hal ya. Pertama terkait dengan pendanaan, yang kedua terkait dengan apa pelaksanaan nanti apakah di sekolah atau di perguruan tinggi. Nanti kita bisa kerjasama Bu Rita sama Bu Daluti dan Bapak Ibu yang lain nanti monggo kita bisa saling kerjasama terkait dengan eh, PKM ini. Makatan Prof. Ya, ya, jadi bisa dari lembaga masing-masing ya menyediakan bisa dari sana dan tentang pendanaan ya dan pelaksanaannya juga begitu. Kita hanya membantu memfasilitasi supaya terwujud itu aja dan melalui kuliah ini. Jadi ada dua memenuhi kuliah tapi juga bisa tadi itu bisa melaksanakan PKM yang sesungguhnya di Iya. tempat masing-masing. Saya kira itu. Iya. Kalau di prodi kami, Bapak, itu tiap dosen itu juga melakukan pelatihan misalnya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar kemarin di Ya, Bantu ya, misalnya. ya. Nah, monggo nanti Bu Rita kalau bisa kerjasama dengan sekolah MI atau SD atau bahkan mungkin di perguruan tinggi Hmm. lembaga Bu Rita, PGMI gitu ya. Misalnya Bu Daliti nanti jadi pelatih di sana, Bu siapa Bu Laila juga ngisi di Prodi Burita itu malah lebih bagus. Syukur nanti juga ada pendanaannya malah lebih bagus, Bu. Ya, Nah, Gitu. saya udah keluar surat tubelnya, Prof. Jadi nggak ada di kampus lagi. Iya. Sehingga kemarin waktu saya mau ikut di Kitab Dimas itu tidak diizinkan dari pihak LP2M-nya begitu, Prof. Jadi yang semester lalu yang sudah saya laksanakan itu ya secara mandiri begitu. nah, Kalau begitu gimana itu, Prof? nggak apa-apa. Mandiri kan artinya mandiri itu biayanya ya. Nah, nggak apa-apa. Tentu, tentu tidak apa-apa. Tetapi kalau itu diorientasikan pada nilai akreditasi memang paling rendah. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hanya kemudian menjadi paling bagus kalau bisa dana internasional kan gitu ya. Tapi bentuknya tetap PKN. Saya kira gitu nggak masalah. Ya. Kalau perlu Bu Rita itu mendanai kami semua inilah. Ya. Ya itu. Ya oke, silahkan. Yang lain mungkin yang lain. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya mau tanya ini bareng-bareng untuk kita semua ya. Saya mau nanya ke Pak Sigit dulu nih, sebentar. Dari deskripsi mata kuliah tadi, sebentar. Apa ya tadi? Nah ini kan setiap pertemuan itu ada 6 kali itu tadi ya. Ada Iya. 6 kali pertemuan untuk PKM, untuk penelitian dan pengajaran. Nah, semua itu sama. Misalnya tema, disertasi, relevansinya pada filsafat ilmu dalam kegiatan pengajaran. Hmm. 6 kali berikutnya itu juga sama, yaitu menjelaskan tema disertasi relevansinya pada kajian filsafat ilmu dalam kegiatan PKM. Kan gitu ya Pak Sigit ya. Iya. Yang 6 berikutnya dalam kegiatan penelitian. Kan gitu ya. Ya Pak Sigit ya. Iya. Iya. Jadi tiga kali 6, 18 Pak Sigit. Iya. Hmm. Ini kalau pertemuan kita kan hanya berapa kali?
Nanti sama Pak Prof 6 kali, sama Pak Sigitnya 8 kali, Prof. Iya, jadi berapa itu? 14 kali pertemuan. 8 Oh, tambah 6 ya, Prof ya. 18 sudah pas. Ditambah nanti 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Ya, jadi berapa itu? Oh, jadi ngitungnya gitu ya. Bukan, jadi artinya gini maksud saya. Ya. Kalau setiap mahasiswa ini dibebankan pada salah satu gitu ya, salah satu kemampuan dalam PKM, dalam penelitian dan pengajaran, kan berarti 3 kali tampil kan gitu ya. 3 kali tampil, tapi hanya 4 orang kebetulan. Jadi ada dua titik yang tidak tersampaikan gitu maksudnya. Kalau harus seperti itu. Nah itu gimana teknisnya Pak Sigit? Ya. Apakah benar penerjemahan saya tadi? Ya. Begini, Prof. Jadi tema disertasi itu nanti gini, materi yang nanti dipresentasikan, misalnya di Dharma pengajaran itu relevansinya dengan tema disertasi. Jadi tema disertasinya paling tidak itu mengandung ya unsur filsafat ilmu, filsafat pendidikan, Iya, iya. mengandung Iya. gitu. Nggih. Ya itu udah oke, benar sudah dipahami itu ya. Tetapi kan ini ada 6, sedangkan Hmm. maksudnya ada 4. Ini gimana teknisnya? Oh gitu, J, J. Nah, ya, 6 pertemuan yang presentasi 4 ya, berarti ada sisa 2 kali pertemuan, J, Prof. kalau kalau masing-masing satu kan, Oke. gimana? Kalau misalnya 2 orang 3, nah itu bisa misalnya di 2 orang 3 kali gitu. Prof, Tiga, kalau yang tiga dua materi. pertemuannya lagi, izin Prof, kalau yang 2 pertemuannya lagi di berkelompok kaminya gitu, Prof. Gimana, Nah, Prof? betul. Makanya itu perlu di, apa ditentukan teknisnya dulu. Karena nah, tadi saya ulangi lagi. Misalnya saya kan 6 kali ya, J. nah, 6 kali. Terus Pak Sigit itu berapa kali? Kalau sesuai kemarin 10 kali, Prof. Jadi 16 total. 10. Oh iya Banyak. kan. Nah, jadi total kan 16. J. 16 kan? J. 16. Kalau 6 kali itu berarti misalnya ya. Misalnya padahal ini kan ada 6 kali 3, 18. Ya, sudah dikurangi 2, tinggal 14. Ini gimana menampilkan ini? Nah, atau dengan cara begini, tadi ada usul berkelompok gitu ya. J. Nah, misalnya, ini kalau misalnya 6 ini disajikan oleh 2 kelompok. Nah, 2 kelompok itu kelompok A dan B. Kelompok A dan B, misalnya ya, kelompok A 2 orang itu, ini karena 6, itu mungkin karena 2 orang ya, mungkin dua-dua gitu ya, setiap tatap muka itu 2. Iya, siap, Prof. Ya 1, karena enggak, kalau 1 enggak cukup waktunya. Gitu, gimana Pak Sigit? Nah, sebentar. Ini mungkin perlu dipikirkan, mungkin J. tidak harus selesai saat ini, nanti mungkin diolah oleh Pak Sigit. Nanti kalau sudah selesai, di-share ke grup sehingga tampilan pada minggu yang akan datang itu siapa menampilkan apa. Oh, J. Nah, gitu. J. Karena kan Prof, tidak mungkin. Ya, gimana? Silakan. izin ini Prof kan belum masuk nih, Pak Sigit juga belum masuk ke grup. Kalau kami add ke grup bisa ya, Prof? Bersedia ya, Prof? Iya, iya jelas loh. Oh iya iya Grup siap, yang Prof. mana kan kalau nggak salah sudah saya malah minta itu dibuatkan grup. Memang belum ada ya. Belum ya, Prof. Grupnya sudah ada, Prof. Cuma masih kami aja yang mahasiswa. Oh iya Dek ya dalunya mungkin agak segan itu, Prof. ya oke. Ya jadi Ya. kami dimasukkan nanti. Justru saya minta itu ya dimasukkan sehingga bisa mengolah yang jumlahnya itu 18 ya bisa dikemas sesuai dengan waktu yang tersedia 16 tapi sudah kurang 2 tinggal 14 kan gitu. Nah, 18 itu tadi ada rencana apa tadi 2 UAS dan UTS ya, tak sedikit gitu ya. J, Nah, benar. termasuk itu Prof. diperhitungkan bagaimana supaya bisa pas 18 tampil dalam waktu yang tersedia 14 tadi termasuk UAS UTS-nya.
Walaupun teknisnya UAS dan UTS itu tidak dalam tanda petik tidak ada ya. Itu waktunya bisa dipakai untuk presentasi ini. Kan gitu ya Pak Prof. Cik? Iya. Ya. Kecuali yang terakhir, kalau yang terakhir UAS itu kan pengganti eh, apa namanya? Dalam wujud portofolio dari semua presentasi setelah direvisi kemudian diserahkan sebagai bentuk portofolio kan gitu ya tadi. Saya kira gitu. Mungkin ada usul, silakan, monggo. Coba yang lain dek kasih usulan. Silakan. Kalau kakak udah cocok nih. Mohon maaf, Prof, itu bukan 6 kali ya, Prof. 5 kali ya, Prof. Niku. Yang mana? Yang setiap tugas mandiri itu 5 kali pertemuan. Dari yang di RPS? RPS itu misalnya dua pertemuan kedua, ketiga, Oh iya, keempat, sorry. Ya, betul. Betul. 5 kali. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu 5 kali Nah, pertemuan. 5 kali. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 5 kali. Oh, sudah 15. Betul, betul. Jadi 15, sedangkan sekarang tinggal 14 ya Pak. Gitu? Ya, berarti tambah. Kalau ditambah waktunya pas 15. 5 kali 3 ditambah 1 kali pertemuan, terus Ya, 16. ya. Ini kan sudah hilang 2. Kalau dihitung yang pemilu dihitung hilang kan? Nah, tapi kalau dari tampilan ini nampaknya harus ada ditukar ya. Pemilunya tahun kemarin di apa? Diganti ya Prof. Ya, diganti waktunya sehingga pas 15 kali itu. Begitu Pak Sigit. Betul ya? Ya, oke. Nah, tetapi kemudian ini yang belum selesai. Kan ada 6 poin kan? Setiap 5 kali pertemuan itu ada 6 poin. Itu loh maksudnya. Dan itu ditampilkan oleh 4 orang. Gimana teknisnya? Tidak perlu sekarang ya Pak Sigit ya. Ya diolah Pak Sigit. Saya setuju sama Bu Rita tadi. Bu Nah, Rita gimana? itu tadi 4 kali presentasi individu sama 1 kali presentasi kelompok, begitu, Prof. Oke, baik. Ya, ya. Nah, yang individu misalnya contoh yang pertemuan 2 sampai 6 tadi kan ada 4. Berarti individu itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus Menika 5, nanti 6. Terus 5, 6. biar Bu Rita mawon ingkang Nah, membagi tugas muncul ke ya. Oke. teman-temannya. Nanti Ya, biar baik. bisa di-share ke grup WA. Baik. Saya kira cukup gitu ya. Oke. Ya Prof. Iya, oke. Pak. Baik. Ya, makasih. Nah, berikutnya apa ini yang perlu dibicarakan? Hanya ini, Prof, mohon izin kalau bisa Bu Rita memberikan judul atau tema disertasi dari masing-masing mahasiswa sehingga kami bisa Oh, bisa ya mengikuti dulu ya. ikuti tema disertasi beliau-beliau ini. Ya. Ya siap Prof. Nanti saya share. Karena kan kemarin akhir semester kemarin kami sudah ada bincang-bincang dengan prodi gitu. Nanti saya share ke grup. Sebentar. Sebagai contoh, kalau bisa di salah satu tunjukkan Bu tema disertasinya. Nah, kemudian dicontohkan seperti apa Pak Sigit? Punya Kak Rita. Nah, Tunjukkan Kak. Iya, kalau Dalu ya. Ini saya pakai HP nih Prof. Kalau saya bacakan aja judul punya saya boleh Prof? Kalau HP dikirim lewat ke WA-nya Daluti tadi, biar kami bisa baca di sana. Baik Prof, bentar ya Prof. Ya, oke. Dalu pakai laptop nggak dek? Kalau pakai laptop buka punya sendiri dulu sambil kakak kirim punya kakak. Betul ya, kirim ke Daluti biar Daluti yang menampilkan di share di sini kan? Ya. Daluti ini dari Gunung Kidul, Prof. Ya, makanya aksesnya lebih dekat ya. Yang lain dari mana nih, Bu Rita dari mana? Dari Aceh Prof, jauh sekali. Bu Laila? Izin Prof, saya dari Solo Prof, dari Mamba Ulu-Ulu. Oke. Terus Pak Fikri, Pak Muhammad Fikri. Ini di jalan jadi. Saya dari Yayan
dari Kudus dulu Pak Sigit ini Kudus, pengusaha waktu S2. Kudus. Tangga ini rumahnya Demak, saya Jepara Pak Sigit ini. Iya, iya, oke. Nggih. Salam takdim Kakang Prof Zudan dan juga calon Prof Sigit ini dan juga teman-teman. Ya, salam kembali ya. Jadi memang rupanya yang paling dekat dari itu ya. Oke. Belum bisa tampilkan ya, belum ya. Tunggu. Bentar, Prof. Udah baru di-share, baru bisa di-share. Ya, oke. Udah masuk, Dek. Udah Kakak kirim itu. Udah bisa dibuka, Dek. Prof, tapi ini yang saya kirim itu judul yang sudah diperbaiki, judul saja, Prof. Iya, enggak apa-apa. Ya. Tema atau judul? Tema ya. Ya, judul. Jadi di situ kelihatan temanya ya dari judul. Iya. Iya, Prof. Sudah muncul nggih Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke. Oke. Gimana nih Pak Sigit kalau seperti ini tadi misalnya ya, misalnya yang pertama tadi yang pertama menjelaskan tema relevansinya dengan kajian filsafat dalam Dharma pertama. Nah ini gimana? Pengajaran. Monggo Bu Rita. Oh, ya, Prof. Baik. Sedikit saya sampaikan apa yang ingin saya teliti nantinya, Prof. Nah, di sini judul saya kan tentang eksplorasi keterampilan abad 21 dalam pengembangan keterampilan literasi fungsional sains dan budaya, sains dan budaya gitu maksudnya, Prof ya, berbasis HIKAD Aceh. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah keterampilan abad 21 itu kan yang 4C itu ya, Prof. Oke. Kemudian kalau literasi fungsional itu sebenarnya ada budaya lokal di Aceh ini namanya itu Hikayat Aceh gitu, Prof. Hikayat Aceh itu biasanya dibawakan oleh satu orang bukan pendongeng ya, Prof, tapi seperti itulah kira-kira dia mengangkat yang sudah berjalan selama ini. Hikayat itu diangkat dari fakta-fakta yang ada di masyarakat gitu, kemudian diceritakan. Kalau dulunya untuk menceritakan sejarah-sejarah, misalnya hikayat yang paling terkenal itu adalah hikayat Perang Sabi, gitu ya, Prof ya. Hikayat itu disampaikan secara turun-temurun kepada anak cucu, dan itu menjadi sebuah metode pembelajaran. Nanti di dalam menyampaikan hikayat itu, pendongeng itu tadi, atau penyampai hikayatnya itu tadi bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Nah, kalau di SDMI itu kan ada yang namanya ada namanya literasi gitu ya, Prof ya. Nah, literasi itu ada literasi kalau di MI khusus untuk AKMI itu, di AKMI itu ada salah satunya literasi sains. Tapi karena ini juga saya angkat dari basisnya budaya, maka saya mengambilnya sains dan budaya. Gitu. Kemudian hikayat yang tadi itu karena dia basisnya dari budaya lokal, kemudian mau saya jadikan itu sebagai bahan pembelajaran atau strategi
karena dia ada strateginya, ada metodenya di dalam situ Prof, ada medianya, sehingga itu saya sebut sebagai literasi fungsional karena difungsikan di dalam sebuah pembelajaran. Kira-kira seperti itu Prof. Ya, Mohon oke. petunjuknya, arahannya Ya. Prof. Nah, kemudian gini, justru yang ditanyakan tadi itu relevansinya dengan kajian filsafatnya di mana itu? Untuk budaya itu sendiri Prof, karena kan saya memang mengangkat hikayat yang ada di masyarakat Aceh, dan itu sudah banyak ditinggalkan, padahal itu adalah salah satu metode pembelajaran yang dulunya digunakan oleh orang-orang tua untuk membelajarkan anak-anaknya, sehingga nanti ada mungkin di situ nanti masuk ke filsafat pragmatisnya Prof. Oke, Seperti itu. ya, baik. Ya, ya, jadi jangan lupa itu maksud saya ini kan cenderung pada filsafatnya ya di kelas ini. Nah, jadi jangan malah lari yang ke situ ke temanya, tapi di relevansinya dengan tema itu. Baik siap Prof. Filsafatnya gitu. Nah itu justru itu. Nah udah kelihatan ya seperti ini ya. Jadi masing-masing nanti seperti itu kan. Jadi jangan sampai lupa utamakan pada filsafatnya, kemudian di relevansinya dengan tema ini kan maksudnya. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Siap Prof, siap. Filsafatnya. Ya oke. Saya kira itu. Mungkin Pak Sigit mungkin ada tambahan. Ya. Ya, sebetulnya sami Prof, prinsipnya nanti tema yang diangkat oleh Bu Rita atau Ya. Daluti dan Bu Laila atau Mas Fikri itu prinsipnya ya harus mengandung unsur yang ada di RPS itu ya, terkait dengan filsafat ilmunya, pendidikan Islamnya, bahkan filsafat pendidikan IPA-nya ya dari sisi Ya. ontologi, epistemologi dan aksiologinya, termasuk nanti ada nanti apakah ini nanti dikembangkan dalam berupa misalnya medianya seperti apa gitu, mungkin ada kurikulumnya, itu malah semakin lengkap semakin bagus Prof. Ya. Oke, saya tambahkan dikit Pak Sigit. Kan di RPS-nya itu kan menuntut ada materi-materi tadi kan. Ya, materinya itu yang bisa dibaca materinya pada bagian mana Pak Sigit? Di atas tadi ya. Ada materi pembelajaran ini ya Nah, Prof. materinya Yang pokok pertama ini. filsafat ilmu ya Prof ya. Betul ya, materi pembelajaran pokok. Nah, ketika tadi tema 1 itu mestinya atau tidak, maaf ya, itu dikaitkan, tidak perlu dikaitkan satu persatu, jadi diurutkan gitu loh maksud saya, atau sembarang saja. Saya khawatir nanti itu semua nggak sengaja ya, tidak sengaja itu hanya berangkat dari filsafat misalnya ya, filsafat ilmunya saja gitu. Sedangkan di bawah itu kan ada filsafat pendidikan Islamnya kan gitu ya, ada filsafat pendidikan IPA-nya gitu. Nah, di atas itu kan ada filsafat ilmunya sendiri, satu, filsafat pendidikan Islam, dan yang ketiga filsafat pendidikan IPA. Nah, itu saya kira itu. Saya khawatir nanti semua pada salah satu. Padahal kan harusnya kalau terutama kan ini kebetulan filsafat pendidikan IPA atau filsafat ilmunya, Pak. Filsafat pendidikan IPA kan? Yeah. Nah, jadi mestinya kalau itu yang disepakati, ya larinya ke ini ya. Tetapi filsafat pendidikan IPA kan dibangun dari filsafatnya itu sendiri, filsafat ilmunya sendiri, dan filsafat pendidikan Islam. Kan gitu ya. Nah, pendidikannya pendidikan Islam, bukan umum. Maksud saya gitu. Nah, filsafatnya ilmu, dan menjadi filsafat pendidikan ilmu tadi, filsafat pendidikan IPA tadi. Nah itu loh Pak Sigit, supaya tadi sebagai contoh, itu perlu dikaitkan dengan urutan seperti ini atau tidak, atau sembarang saja nanti. Gitu maksud saya. Karena kan masing-masing juga harus memahami misalnya dari ontologinya, epistemologinya, aksiologinya, atau ya seluruhnya itu harus
dikaitkan dengan ketiga-tiganya itu. Nah itu Pak, silahkan sedikit, monggo. Mungkin nanti semakin terang kalau sudah kita Tampil. fokus tampil, Prof. Ya sudah, ya Karena sudah. saya pun saya dari kertas apa dari Bu Rita itu apa yang mau nanti yang Oke, ya, ya, ya. Ya, oke. Tapi paling tidak besok itu kalau tampil di PP itu misalnya tadi yang disampaikan Bu Rita tadi nampak ya bahwa keterampilan berdasar itu apa? Tampil C4 itu tadi ya misalnya. Kemudian literasi fungsional sainsnya seperti apa? Kemudian hikayat Acehnya tadi seperti apa? Kemudian jangan lupa dalam tanda petik misalnya dalam satu slide itu ada tentang filsafatnya tadi kan? Ya itu. Nah kemudian ya saya kira itu. Ya baik, saya kira cukup gitu. Makasih. Mungkin yang lain silakan. Monggo Bapak Ibu yang lain mau jika mau ada yang ditanyakan. Bu Laila. Ayo Bu. Berarti minggu depan sudah mulai presentasi ini Bapak. Ya sudah mulai. Monggo Bu Rita nanti buat minta tolong dibuatkan daftar presenternya ya. Urutan ya. Urutan Ya, presentasi. siap Prof. Ya Ya, oke. hari ini kan saya udah pertama nih Prof. Tidak dianggap Bonus Kak. ya. bonus ya bonus. Nggak Siap dihitung Prof, itu Bu makasih Rita. Prof. Makasih enggak Prof. Pak Profnya udah bilang itu bonus buat saya. Gini, Baru maksudnya baca judul itu tadi. begini, maksudnya bonus. Oke. Tetapi nanti ditampilkan pada bagian terakhir. Ya, siap Prof. Ya, saya terakhir Prof. Jadi tetap harus ditampilkan ulang tapi terakhir gitu ya. Siap Prof, makasih. Ya silakan itu bagaimana sudah. Saya kira cukup mungkin Pak Sigit ya untuk pertemuan kali ini. Jadi secara teknis, kemudian kontrak-kontraknya tadi, kegiatan yang harus dilakukan, kemudian harapan-harapannya tadi sudah disampaikan juga, tagihan-tagihan, CPL dan sebagainya. Saya kira cukup. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan silahkan sebelum kita akhiri. Mohon izin Prof. Ngapunten ini tadi karena dalam perjalanan juga Oh dan ya, sempat monggo. hilang sinyal nggih. Saya mau menanyakan terkait dengan PKM-nya. Kalau PKM. PKM, Ya, nggih, ya. yang PKM itu apakah kegiatan kita tidak mengganti perkuliahan ya, Prof? Jadi tetap terhitung perkuliahan 14 gitu. Oh ya. Ya. Karena kan kegiatan kita ada event gitu misal. Ya, itu menurut saya tidak ya karena gini. Kan tagihan di kuliah ini kan sebuah rancangan. Belum melaksanakan. Kalau melaksanakan beda lagi nanti. Ya Pak Sigit ya. Kan? Nah, perkara pelaksanaannya kan tadi itu termasuk Bu Rita kalau masih ingat tadi kita mau dibiayai masing-masing oleh Bu Rita kan gitu. Karena di makul yang sebelumnya itu kita langsung melaksanakan, Prof. Dan alhamdulillah bisa sesuai target selesai Menurut satu Pak Sigit gimana? Apa seperti itu? Kemarin ada keluhan kalau setiap kali mata kuliah menerapkan itu, wah itu jiliding itu nanti. Semua mata kuliah menuntut ada pelaksanaan PKM, ada penelitian dan sebagainya kan kacau nanti. Iya, iya. Nggak sampai menurut saya tidak. Tapi coba Pak Sigit gimana? Saya kira juga tidak gitu ya Pak. Tantangan mawon nih Pak Sigit. Berat sekali ya. Kalau khusus makul ini aja, Prof. Nanti Gimana? yang lain kan belum ketemu Belum ya Bu tentu ya. Rita ya. Nah, ya monggo Pak Karena Sigit. yang semester kemarin juga cuma satu makul sih, nggak yang Oh lain. gitu. Oh, Iya. monggo. Iya. Mungkin perlu dieksplor dulu oleh Pak. Karena ini kebetulan kan mata kuliah yang pilihan ya Bu Rita ya. Jadi ini Iya, betul. sudah fokus kajian kita. Kalau yang 2 makul yang lain kan lebih umum Ada begitu. lagi ya. Betul. Monggo. Iya. Dan Ya, kita monggo. juga butuh di setiap semester ada pengabdian. Oh, Kalau ini beda Kalau lagi nih. cari dana itu kan sekalian gitu loh. Ya. Ini hati-hati Bu Rita ini sudah dicatat ini. Jadi harapannya Bu Laila menerima dana hibah dari Bu Rita ini. Laksanakan ini ya. Gimana Pak Sigit? Silakan monggo Pak. Ya, kalau saya kok tuturi Handayani mawon, Prof. Oh ya.
Kalau ada kesempatan, ada mau silakan, saya kira baik. Nah, kemudian kan gini tuntutannya Bu Laila itu. Ini sebagai pengganti apa gitu loh. Apakah tidak perlu tampil atau gimana gitu loh. Nah, itu Pak, ada kompensasi apa ini? Nah, saya kira gitu Pak Sigit, monggo. Kan Kalau bagus sekali itu. tagihannya rancangan tapi Bu Lela pengen tampil ini Prof kelihatannya. Ya, Sebab kalau semester lalu itu Prof, satu kali kita melaksanakan PKM itu untuk mengganti 3 pertemuan gitu nah Prof. itu tadi. Ini kayaknya kok menuntut tampil itu tapi kemudian kuliahnya dihilangkan itu. Justru itu yang bahaya itu. Kalau di naskah akademik Prof yang sudah disusun prodi itu, Ya. eh, saya baca itu 3 SKS itu 1 tatap muka, Hmm. 2 kali praktek, Prof. Oh, gitu. Praktek di lapangan, sih. Hmm. Karena sudah apa disusun naskah akademiknya seperti itu. Ya kalau nggak salah gitu ya Bu Rita ya. Iya Prof. Iya Ya, betul. 3 kali pertemuan kita untuk pengabdian ini aja gitu Prof. Hitungannya begitu. hanya pengabdian, nggak pengajaran dan penelitiannya tidak. Itu khusus untuk PKM-nya Prof kemarin. Ya makanya tuh untuk PKM. Kalau yang tuntutannya pengajaran apa? Pengajaran kemarin ya PPT, kemudian kalau untuk Oke penelitian ya, ada artikel. presentasi ya. Ya, Penelitiannya artikel Berapa Prof. artikel? artikel. Ya. Oke, baik, baik. Ya. Kalau gitu berarti ada 4 kali PKM kalau gitu. Betul Pak Sigit? Ya, yang mengisi masing-masing mahasiswa. Iya, Nanti makanya bisa nggak diikuti oleh mahasiswa yang lain atau mungkin kalau ya di naskah akademiknya minimal 2 kali, mungkin ya tidak perlu 4 kali ya, 2 kali. Atau silakan, itu minimal kan 2 kali, kemudian diikuti semua. Kan gitu ya. Nah, oke. Saya kira gitu Pak Sigit. Monggo. Nah, kalau itu Berita bisa menyelesaikan jadwalnya pertemuan itu karena tadi katanya menggantikan itu. Nah, yang diganti yang mana? Gitu kan? Ya, gitu Pak Sigit nggih. Berarti Iya. kalau kompensasinya itu tampilan, berarti ada tampilan yang digantikan oleh PKM tadi. Kan gitu. Ya. Nah, kita tinggal nunggu dari apa schedule-nya yang dibuat Bu Rita dengan mengakomodasi apa yang disampaikan Bu Laila gitu kan? Ya, oke. Monggo. Jadi, monggo Bu Rita nanti bisa didiskusikan dengan Bu Daluti, Bu Lela sama Pak Fikri nanti presentasi atau PKM-nya atau risetnya mungkin seperti apa bisa disampaikan nanti di grup biar supaya nanti saya dan Prof Zidan bisa memberikan masukan atau saran. Ya, oke. Ya. Ya, siap Prof. Berarti Pak Sigit itu berarti tagihannya itu kan berarti masing-masing dharma ada. J, Pengajaran tadi misalnya poin gitu ya. J, Terus apa namanya? PKM, rancangan dan pelaksanaannya berarti kan ya. J, Terus J, yang ketiga penelitian itu artikel, gitu ya. J. Ya Nah, oke. nanti fleksibel mahasiswa di lapangan seperti apa, Prof? J, Makanya itu kemarin kan itu yang dikeluhkan kalau semua nuntut seperti itu wah, gimana nanti Mas Rizal? Ya mudah-mudahan tadi seperti harapannya Bu Laila kan hanya dari mata kuliah ini mudah-mudahan. Ya oke, baik saya kira itu. Ya sepakat ya. Ini namanya kontrak namanya. Oke. atau jual beli, J, Prof. J. Transaksi. Transaksi Transaksi. jual beli. Ya oke. Mungkin gitu Pak Sigit. J, Cukup J, ya. Ya J. teman-teman, yang lain masih ada? Oke, kalau tidak ada kita tunggu hasil diskusi Bu Rita dengan teman-teman tentang apa acara berikutnya. Tetapi yang jelas minggu depan kita sudah mulai. Hanya gini Pak Sigit, saya itu hari Rabu itu baru perjalanan pulang dari Gorontalo. Jadi mungkin nggak bisa ya, saya izin dulu. Nanti saya ganti yang minggu yang lainnya. Itu saya kira untuk minggu depan Pak Sigit yang mimpin. Itu Pak Sigit ya. J, derek, Prof. J.
visitasi di UNG UNG. ke Universitas Gorontalo. Berangkat Ahad, Rabunya pulang. Pulangnya itu tiketnya pesawat jam 14.30. Jadi kan nanti dari badan ganggu di pesawat kan kuliah. Ya sudah, saya out saja dulu. Makasih. Sama saya gagu, Prof. Iya, iya. Iya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya semua. Iya, Iya, terima kasih, Prof. siap, Prof. Ya, baik kita akhiri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit.